Pengen smartphone dengan spesifikasi mumpuni, kamera lumayan, sudah berteknologi 4G LTE, dan dengan harga yang terjangkau? Mungkin smartphone ini cocok dengan kata tersebut. Dan bisa saya bilang smartphone ini adalah smartphone 4G termurah untuk saat ini. Dan langsung saya mulai, inilah review dari smartphone Andromax A. Smartphone ini walau dibanderol dengan harga yang murah, tapi desainnya tidak murahan. Konstruksi bahan materialnya sangat solid, walau bahan yang digunakan adalah plastik. Dan juga saya sangat nyaman saat menggunakan smartphone ini, karena bahannya yang solid dan makeovernya yang tidak mudah meninggalkan bekas minyak dari tangan. Dan jika kotor, makeovernya sangat mudah untuk dibersihkan. Overall, untuk bahan materialnya sangat bagus. Smartphone ini memiliki bentang layar 4,5 inch sehingga menggunakan smartphone ini dalam tangan sangat mudah dan nyaman untuk dilakukan. Untuk penempatan tombolnya, di samping kanan ada tombol power dan tombol volume, di samping kiri ada port USB, bagian bawah ada mikrofon, bagian atas ada 3,5 mm headset jack, bagian belakang ada kamera, LED flash, dan di bawahnya ada beberapa logo dan speaker. Untuk bagian depannya ada earpiece, kamera, proximity sensor, dan di bawahnya ada 3 tombol kapasitif yang tidak memiliki backlight. Sedangkan setelah kita buka back covernya ada 2 slot SIM dan 1 slot micro SD. HP ini sudah berjalan di OS Lollipop 5.1, maka kinerja dan transisinya dapat diandalkan. Dan juga saya belum tahu apakah akan mendapatkan update ke Marshmallow atau tidak. Jadi kita tunggu saja ya. Yang saya suka dari HP ini adalah HP ini mengadopsi UI Cyanogen Mode.
Dimana seperti kita ketahui, Cyanogen Mode adalah UI yang ringan dan banyak kustomisasi, seperti ganti efek transisi layar, mengganti wallpaper, menambah widget, dan lain-lain. Dan juga Cyanogen Mode menyediakan beberapa gestur, seperti double tap to wake, menulis huruf di layar dalam keadaan mati, dan lain-lain. UI Cyanogen Mode memakan RAM hingga 70%, dan VRAM di HP ini selalu diangkat 300 MB-an. Tidak lupa, HP ini sudah berteknologi 4G LTE dan juga ada fitur VoLTE yang fungsinya kita bisa melakukan telepon atau video call menggunakan kuota internet. Sedangkan untuk harga HP ini adalah kisaran 600 ribuan sampai 690 ribuan. Untuk sektor dapur pacu, HP ini ditenagai prosesor quad-core dari Qualcomm Snapdragon 210 dengan clock speed 1,1 GHz dan dipadukan dengan RAM sebesar 1 GB. Walau prosesor ini adalah prosesor kasta terendah dari Qualcomm, tapi performa gamingnya lumayan oke. Ya, walau untuk game berat sekelas Niver Fury, HP ini jika sedang panas, maka saat memainkan game berat ini selalu kewalahan, seperti terdapat frame skip dan frame drop. Tapi jika suhu HP ini sedang adem, maka game terasa lancar, walau masih 70%-an. Dan untuk game ringan sekelas Subway Surfer dan lain-lain, HP ini dapat menjalankannya dengan lancar, walau masih terdapat frame skip, tapi itu jarang dan bisa saya simpulkan HP ini kurang cocok untuk gaming berat. Baterai HP ini berkapasitas 1950 mAh dan untuk ketahanannya, baterai ini dapat menembus 3,5 jam dalam pemakaian berat menuju sedang. RAM 1 GB yang dimiliki Android A ini cukup bagus. Performa multitaskingnya terasa lancar. Berpindah-pindah aplikasi ke aplikasi lain dapat dijalankan dengan semut dan berpindah-pindah game ke game lain pun dapat dilakukan dengan baik. Android A memiliki layar 4,5 inch dengan resolusi FWVGA saja dan belum HD, tapi layar dan kontrasnya sangat bagus dan masih enak lah untuk dipandang dan masih enak juga untuk dipakai browsing, baca-baca berita, bersosial media, dan lain-lain. Untuk menonton video SD pun bisa sangat nyaman dilakukan di HP ini. Tidak lupa, HP ini memiliki fitur yang sangat keren, yaitu fitur SPI Display. Fitur SPI Display ini berfungsi untuk memberi ketajaman kontras yang tinggi saat HP ini sedang di bawah terik matahari, sehingga layarnya masih terlihat jelas walau di bawah terik matahari sekalipun. Fitur ini tuh mirip seperti fitur Sunlight Display milik Xiaomi, tapi belum bisa sebanding dengan Super AMOLED-nya Samsung. Dan untuk bagian kamera belakang HP ini beresolusi 5 MP autofocus dengan LED flash yang mampu merekam video sampai kualitas 720p SD. Dan untuk hasilnya lumayan oke, dan mungkin sisanya dapat kalian nilai sendiri. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 5 MP dengan fitur wide angle. Untuk hasilnya lumayan oke, walau saat di dalam ruangan masih terdapat noise dan hasilnya agak pucat. Untuk keluaran speakernya lumayan oke, dan sisanya bisa kalian nilai sendiri. Ada beberapa kekurangan dari HP ini. Salah satunya yaitu HP ini tidak support OTG. Dan saat kita ingin menghidupkan layar dengan tombol power terasa lelet dan terhitung sampai 2 detik. Contohnya seperti ini. Kesimpulannya, HP ini memang pilihan tepat untuk Anda yang memiliki budget 600 ribuan sampai 700 ribuan. Alasannya karena HP ini memiliki spesifikasi lumayan bagus, kamera lumayan, banyak fiturnya, desain tidak terlalu murahan, dan tentu saja sudah berteknologi 4G LTE.
Terlepas dari semua itu, pilihannya tergantung pada Anda. Apakah Anda akan mengambil HP ini atau tidak? Dan cukup sekian dari saya, dan sampai jumpa.